Alhamdulillah Alhamdulillahillazi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyuzhirahu 'alad dini kullihi wa kafa billahi shahida. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Faya ibadallah, usikum wa nafsi wa iyaya bitaqwallah, faqad fazal muttaqun. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Faqultu astaghfiru rabbakum innahu kana ghaffara yursilis samaa'a 'alaikum midrara wa yumdidukum bi amwalin wa banina wa yaj'al lakum jannatin wa yaj'al lakum anhara. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man shalla alayya salatan wahidatan sallallahu alaihi ashra salawatin wa khutat anhu ashru khati'at wa rufi'at lahu ashru darajat. Sadaqallahul azim wa sadaqa rasuluhun nabiyyul habibul karim wa nahnu ala dhalika minasy syahidin wasyakirin walhamdulillahi rabbil alamin. Hadirin jamaah salat Jumat rahimakumullah. Pertama dan yang paling utama, marilah kita semua senantiasa selalu bersyukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala atas limpahan rahmat dan nikmatnya kepada kita sekalian, khususnya nikmat iman, nikmat Islam, nikmat panjang umur, nikmat sehat walafiat, serta nikmat-nikmat lainnya yang tiada bisa kita hitung secara satu persatu, sehingga dengan nikmat-nikmat tersebut itulah kita semua masih dapat melaksanakan kewajiban kita, yakni sholat Jumat secara berjamaah di tempat yang mulia ini. Semoga Jumat kali ini dijadikan oleh Allah sebagai Jumat yang paling terbaik dari diantara sekian Jumat-Jumat yang pernah kita lalui. Dan semoga seluruh amal ibadah kita, baik amal ibadah yang wajib maupun amal ibadah yang sunnah, semuanya diterima Allah Subhanahu wa ta'ala. Salawat teriring salam, tak lupa marilah sama-sama kita sanjungkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta para keluarganya, para sahabatnya, para keturunannya, dan kita selaku umatnya. Mudah-mudahan kita semua termasuk bagian daripada umat Nabi Muhammad yang akan mendapatkan syafaat darinya. Amin ya rabbal alamin. Selanjutnya saya selaku khatib berwasiat, khususnya untuk diri khatib pribadi dan umumnya untuk jamaah sekalian, marilah kita sama-sama tingkatkan kualitas iman dan takwa kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Takwa dalam artian menjalankan segala perintahnya dan menjauhi segala larangannya sebatas kemampuan kita masing-masing. Hadirin jamaah salat Jumat rahimakumullah. Setiap manusia yang hidup pasti selalu mendapatkan yang namanya masalah, mendapatkan problem, entah masalah diri sendiri, masalah keluarga, masalah anak istri, masalah ekonomi, masalah pekerjaan, masalah penyakit yang belum sembuh, masalah kebutuhan, apapun itu jenisnya, masalah selalu ada bagi manusia yang hidup di dunia ini. Oleh karenanya, kita semua yang hidup di dunia ini selalu setiap harinya dihadapi dengan yang namanya masalah. Allah Subhanahu wa ta'ala
telah memberikan kunci-kuncinya, dan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam pun telah menjelaskan itu bagi kita semua yang ingin diringankan masalahnya, dimudahkan urusannya. Allah Subhanahu wa taala telah memberikan kuncinya. Yang pertama adalah memperbanyak memohon ampun kepada Allah, memperbanyak membaca istighfar kepada Allah, karena boleh jadi doa-doa kita lama dikabulkan Allah oleh sebab banyaknya tumpukan dosa-dosa kita yang menyumbat sehingga doa-doa kita lama dikabulkan Allah Subhanahu wa taala. Oleh karenanya Allah telah memberikan jawabannya. Yang pertama di dalam surat Nuh ayat 10. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Faqultu astaghfiru rabbakum innahu kana ghaffara. Bagi kita yang memiliki banyak masalah, kuncinya yang pertama adalah memohon ampun dulu kepada Allah, memperbanyak membaca istighfar, karena sesungguhnya Allah innahu kana ghaffara, Allah maha pengampun bagi mereka yang mau memohon ampun kepada Allah. Setelah dosa-dosa kita diampuni Allah, kemudian Allah memberikan keistimewaan yang kedua bagi orang yang rajin membaca istighfar. Yursilis samaa'a 'alaikum midrara, Allah akan turunkan hujan yang lebat dari langit. Hujan yang turun dari langit adalah bukan hujan yang turun sebagai azab, bukan hujan yang turun sebagai musibah, bukan hujan yang turun sebagai bencana, melainkan makna hujan turun dari langit adalah rahmat Allah turun, ampunan Allah turun, keridhaan Allah turun bagi mereka orang-orang yang rajin memohon ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian pekerjaan lama didapat, rezeki agak susah, agak sulit, ekonomi agak sulit, maka kuncinya adalah memperbanyak membaca istighfar. Jangan memperbanyak mengeluh, karena banyak mengeluh tidak bisa menaikkan ekonomi. Tetapi memperbanyak membaca istighfar, Allah yang langsung menjamin, wa yumdidukum bi amwalin. Orang yang rajin membaca istighfar, Allah akan berikan rizki yang banyak, harta yang berlimpah, yang berkah bagi mereka yang rajin membaca istighfar. Man lazimal istighfar ja'alallahu lahu min kulli diqin makhraja wa min kulli hammin faraja wa razaqahu min haitsu la yahtasib. Barang siapa yang rajin membaca istighfar, Allah akan berikan kemudahan dari setiap kesulitan dalam hidupnya. Allah akan berikan kegembiraan bagi setiap kesedihannya, dan Allah akan berikan rezeki dari arah yang tidak pernah ia sangka-sangka dan ia tidak pernah duga-duga bagi orang yang rajin memohon ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian ada juga yang diuji dengan masalah sudah lama menikah, belum juga dikaruniai keturunan, maka kuncinya juga ada, yaitu memperbanyak membaca istighfar. Wabanina, karena orang-orang yang rajin membaca istighfar, Allah akan berikan keturunan. Apabila kita sudah memiliki keturunan, sudah memiliki anak, sudah memiliki cucu, maka sebab orang tuanya, kakek neneknya rajin memohon ampun kepada Allah, maka sebab istighfar orang tuanya, maka menjadikan anak keturunan cucu-cucunya menjadi keturunan yang soleh dan solehah, karena sebab orang tuanya rajin memohon ampun kepada Allah. Wa yaj'al lakum jannatin wa yaj'al lakum anhara. Dan orang yang rajin membaca istighfar, Allah akan berikan kebun-kebun yang luas, sungai-sungai yang airnya mengalir, pertanda orang yang rajin memohon ampun,
Allah berikan rizkinya luas, Allah ampuni dosanya, Allah mudahkan segala kebutuhannya, Allah berikan ia keselamatan, Allah berikan ia kegembiraan di dunia sampai di akhirat bagi orang-orang yang rajin membaca istighfar. Hadirin jamaah salat Jumat rahimakumullah. Kemudian kalau kita hanya mengandalkan istighfar, belum sempurna rasanya kalau kita tidak membaca solawat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mengapa kita selain membaca istighfar harus juga membaca solawat kepada Nabi Muhammad? Karena sebab Nabi Muhammadlah kita menjadi kenal kepada Allah. Karena sebab Nabi Muhammadlah kita tahu tata caranya beribadah menyembah Allah. Karena sebab Nabi Muhammadlah kita bisa tahu apa itu istighfar. Karena sebab Nabi Muhammadlah pantas saja ada sebuah hadits qudsi, laulaka ya Muhammad lama khalaqtul aflaq. Kalau bukan karena adanya Nabi Muhammad, niscaya Allah tidak akan mungkin menciptakan alam semesta jagat raya ini. Kalau bukan karena adanya Nabi Muhammad, Allah tidak akan mungkin menciptakan dunia beserta dengan isi-isinya. Kalau bukan karena adanya Nabi Muhammad, kita semua pun yang hadir di sini tidak mungkin ada, tidak mungkin Allah ciptakan. Mengapa kita masih ada? Mengapa kita Allah ciptakan? Karena semata-mata Allah menciptakan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Betapa hebatnya kedudukan Nabi Muhammad, betapa mulianya derajat kemuliaan daripada Nabi Muhammad. Ketika Nabi Daud alaihi salam bertanya kepada Allah subhanahu wa ta'ala, ya Allah, nikmat apakah yang paling terkecil di sisi Allah? Kemudian Allah pun menjawab, nikmat yang paling terkecil di sisiku adalah nikmat nafas yang selama ini aku berikan untukmu. Bayangkan hadirin, nafas yang selama ini kita hirup sehari-hari, nafas yang selama ini menjadi organ terpenting dari makhluk hidup, adalah bentuk nikmat yang paling terkecil. Kalau nafas adalah nikmat yang paling terkecil, lalu apakah nikmat yang paling terbesar di sisi Allah subhanahu wa ta'ala? Kemudian Allah pun menjawab kembali, nikmat yang paling terbesar di sisiku adalah nikmat ketika aku menciptakan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka itulah nikmat yang paling terbesar di sisi Allah subhanahu wa ta'ala. Betapa hebatnya kedudukan Nabi kita, Nabi Muhammad. Beruntunglah kita terpilih sebagai umat Nabi Muhammad. Ketika seluruh Nabi angkat tangan, menyerah, tidak mampu memberikan pertolongan, tidak mampu memberikan syafaat untuk umatnya. Nabi Adam angkat tangan, Nabi Musa angkat tangan, Nabi Isa angkat tangan, seluruh Nabi angkat tangan, tidak mampu memberikan syafaat pertolongan untuk umatnya. Tetapi hanya Nabi Muhammad yang bisa memberikan pertolongan untuk umatnya. Kalau kita mengandalkan amal ibadah pribadi untuk masuk ke dalam surganya Allah, rasa-rasanya kita semua yang hadir di sini tidak mungkin ada yang selamat. Karena apa? Salat kita bagaimana kualitasnya kita yang tahu. Bacaan Al-Quran kita bagaimana bentuknya kita yang tahu. Sedekah kita berapa banyak jumlahnya kita juga yang tahu. Kalau ditimbang amal ibadah kita dengan dosa-dosa kita, mungkin lebih banyak dosa dan kesalahan kita di hadapan Allah. Rasa-rasanya kalau kita hanya mengandalkan amal ibadah pribadi, kita semua yang hadir di sini tidak mungkin ada yang selamat. Beruntunglah kita punya Nabi Muhammad yang bisa memberikan pertolongan untuk umatnya. Apakah pertolongan daripada Nabi Muhammad itu harus diperuntukkan bagi mereka yang kaya? Apakah syafaat dari Nabi Muhammad itu hanya diperuntukkan bagi mereka yang posisi jabatannya tinggi? Apakah
syafaat dari Nabi Muhammad itu hanya diperuntukkan bagi mereka yang fisiknya sempurna. Ternyata tidak. Syafaat dari Nabi Muhammad aulan nasibi yaumal qiyamah aktsaruhum alayya salatan, adalah mereka yang rajin memperbanyak membaca sholawat. Mereka itulah umat Nabi Muhammad yang berhak mendapatkan pertolongan dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hebatnya lagi Nabi Muhammad, ketika Allah perintahkan kita sholat, Allah tidak mendirikan sholat. Ketika Allah perintahkan kita membayar zakat, Allah tidak membayar zakat. Ketika Allah perintahkan kita untuk berpuasa, Allah tidak berpuasa. Tetapi hebatnya Nabi Muhammad, ketika Allah perintahkan kita bersolawat, Allah pun beserta dengan para malaikatnya bersolawat kepada Nabi Muhammad. Mana buktinya? Innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhallazina amanu sallu alaihi wa sallimu taslima. Ayat ini menandakan bahwa Allah memerintahkan orang-orang yang beriman untuk bersolawat. Allah pun beserta dengan para malaikatnya bersolawat, mengirim salam kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Apakah syafaat daripada Nabi Muhammad itu kita semua bisa mendapatkan? Insya Allah kita bisa mendapatkan kalau kita rajin-rajin membaca sholawat. Hebatnya Nabi Muhammad, kedudukan kemuliaan daripada Nabi Muhammad janganlah kita sia-siakan. Man shalla alayya sholatan wahidatan sallallahu alaihi asra salawatin. Barang siapa yang rajin membaca sholawat kepada Nabi Muhammad, satu sholawatnya Allah balas dengan 10. Satu dibalas 10, 10 dibalas 100, 100 dibalas 1000. Bagaimana mereka yang selalu setiap harinya, setiap waktunya, setiap detiknya, setiap detak jantungnya, setiap kedip matanya, setiap langkah kakinya, setiap denyut nadinya selalu mengingat Allah, selalu mengingat Nabi Muhammad, maka orang tersebut itulah yang berhak mendapatkan kemuliaan, keberkahan, kebahagiaan di dunia sampai di akhirat. Mudah-mudahan kita semua yang hadir di sini termasuk umat Nabi Muhammad yang mendapatkan syafaat dari Nabi Muhammad, dan semoga kita semua yang hadir di sini mampu mengamalkan dua kunci kebahagiaan, yaitu memperbanyak memohon ampun kepada Allah dan memperbanyak membaca sholawat kepada Nabi Muhammad. Sama-sama kita berdoa kepada Allah, sama-sama kita memohon kepada Allah, sama-sama kita meminta kepada Allah agar kita semua, kedua orang tua kita, kedua mertua kita, keluarga kita, guru-guru kita, anak istri kita, sahabat kita, teman kita, jamaah kita, orang-orang yang telah banyak berjasa berbuat baik dalam hidup kita, kita doakan agar Allah berikan panjang umur, sehat walafiat, diampuni semua dosa-dosanya, dimaafkan semua kesalahannya, dilimpahkan rizkinya, dikabulkan hajat, doa-doa dan cita-citanya, dijauhkan dari bala, dijauhkan dari musibah, dijauhkan dari penyakit, dijauhkan dari hal-hal yang tidak pernah kita inginkan, dijadikan keluarga kita menjadi keluarga yang sakinah, mawaddah, warahmah, dijadikan keturunan kita menjadi keturunan yang soleh dan solehah, dan kelak kita nanti mati menghadap Allah, semoga Allah wafatkan kita dalam keadaan yang paling terbaik, dalam keadaan husnul khatimah, dan dimasukkan ke dalam surganya Allah bersama dengan manusia yang paling terbaik, bersama Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asri innal insana lafi khusrin illalladzina amanu wa 'amilus solihati wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil 'azim wa nafani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim wa taqabbala minni wa minkum tilawatahu innahu huwas samiul alim. Aqulu qali hadza fastaghfirullahal azim li wa lakum wa lisairil muslimin wal muslimat wal mu'minin wal mu'minat fastaghfiruh
innahu huwal ghafurur rahim. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Alhamdulillahillazi hadana lihadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Fa ya ibadallah ittaqullah haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi. Ya ayyuhallazina amanu sallu alaihi wa sallimu taslima. Allahumma salli ala habibika Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Wardallahu man arba'ati khulafa'ir rasyidin Sadatina Abi Bakrin, Umar, Utsman wa Ali, wa an baqiyatus sahabati wat tabi'in wa tabi'it tabi'in wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin wa alaina ma'hum bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibud da'wat wa yanqadiyal hajat bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma khtim lana bi husnil khatimah wa la takhtim alaina bi su'il khatimah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azaban nar. Ibadallah, innallaha ya'muru bil adli wal ihsan wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkar wal baghi ya'idzukum la'allakum tadhakkarun wa la dzikrullahi akbar wallahu ya'lamu ma tasna'un.